Oke, kita akan langsung bedah soal puncak spiritualnya bulan Ramadan, yaitu 10 malam terakhir. Ini adalah periode di mana bisa dibilang energi spiritual itu lagi tinggi-tingginya. Nah, kita akan kupas tuntas kenapa sih momen ini krusial banget dan gimana caranya kita bisa memaksimalkannya. Kita mulai dari sebuah analogi yang kuat banget. Coba deh bayangin, seekor kuda pacu yang udah ngelihat garis finish di depan mata. Dia nggak bakal melambat, justru sebaliknya, dia bakal ngerahin semua sisa tenaganya buat jadi yang pertama. Nah, metafora inilah yang pas banget buat ngegambarin semangat 10 malam terakhir Ramadan. Dan ya, inilah intinya. Setelah kita puasa lebih dari 20 hari, wajar banget kalau banyak dari kita mungkin udah mulai ngerasa capek. Tapi justru, 10 malam terakhir ini bukan waktunya buat santai. Ini adalah sprint terakhir kita menuju garis finish, di mana hadiah terbesarnya udah nungguin kita semua. Jadi, apa sih yang bikin periode ini beda banget, spesial banget dibandingin 20 hari sebelumnya? Yuk, kita bedah. Coba perhatikan ini. Allah sendiri loh bersumpah dalam Al-Quran demi malam yang 10. Kalau dalam Al-Quran, Tuhan sampai bersumpah atas sesuatu, itu artinya hal tersebut punya kedudukan yang luar biasa agung. Dan mayoritas ulama sepakat, ayat ini merujuk pada 10 malam terakhir Ramadan. Ini semacam penegasan langsung betapa mulianya waktu ini. Ini bukan cuma sekedar teori, tapi praktik yang dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau akan mengencangkan ikat pinggangnya. Ini istilah kiasan ya, buat nunjukin kesungguhan dan fokus total. Beliau benar-benar ngejauh dari hal-hal duniawi. Dan beliau nggak sendirian, tapi juga ngebangunin keluarganya buat ibadah bareng. Ini tuh kayak panggilan buat kita semua, buat ningkatin usaha di momen paling krusial ini. Terus gimana cara praktisnya buat memaksimalkan 10 malam ini? Salah satu cara utamanya adalah melalui sebuah retret spiritual yang namanya i'tikaf. Gampangnya gini, i'tikaf itu artinya kita melepaskan diri sejenak dari semua urusan duniawi. Seseorang tinggal di dalam masjid, memutus semua gangguan dari luar, biar bisa fokus 100% sama hubungannya dengan Sang Pencipta. Ini adalah penyerahan total waktu dan perhatian kita. Jadi tujuan i'tikaf ini ada dua nih. Yang pertama buat membersihkan hati kita, memfokuskan seluruh jiwa raga kita hanya kepada Allah. Yang kedua, dan ini spesifik banget, adalah buat menempatkan diri kita di posisi terbaik untuk menjemput malam paling mulia dalam setahun, yaitu Lailatul Qadar. Waktu selama i'tikaf itu diisi penuh sama berbagai macam ibadah. Jadi bukan cuma diam aja ya, tapi sibuk secara spiritual. Mulai dari sholat sunnah, merenungkan Al-Quran, sampai manjatin doa-doa pribadi kita. Setiap detiknya dirancang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, biar kehusyukan i'tikaf ini terjaga, ada batasan-batasan yang jelas. Semua gangguan duniawi seolah-olah kita tinggalin di luar pintu masjid. Obrolan yang nggak penting, urusan jual beli, semua itu stop dulu. Bahkan, ninggalin masjid pun cuma boleh kalau ada kebutuhan yang benar-benar mendesak. Tujuannya cuma satu, ngejaga kesucian fokus kita pada ibadah. Semua upaya intensif di 10 malam terakhir ini, termasuk i'tikaf, semuanya mengerucut pada satu tujuan utama, mencari hadiah terbesar, yaitu Lailatul Qadar, sang malam kemuliaan. Nah, ini dia, sebuah pernyataan yang luar biasa. Lebih baik dari 1000 bulan. Susah kan ngebayanginnya? Emang apa sih makna sebenarnya dari perbandingan ini? 1000 bulan itu kalau kita hitung setara dengan lebih dari 83 tahun. Coba bayangin, pahala ibadah yang kita lakuin cuma dalam beberapa jam di satu malam itu, nilainya bisa melampaui pahala ibadah seumur hidup orang normal. Gila kan? Inilah kemurahan Tuhan, sebuah bonus luar biasa yang dikasih khusus buat kita. Keistimewaannya tuh nggak cuma soal pahala. Malam ini penuh dengan peristiwa kosmik. Malam di mana wahyu pertama turun ke bumi. Malam di mana para malaikat katanya membanjiri bumi membawa kedamaian dan rahmat. Dan yang paling penting, ini adalah malam pengampunan, di mana Allah membebaskan hamba-hambanya dari dosa. Pertanyaannya kan, kalau malam ini tanggal pastinya dirahasiakan, apa ada tanda-tanda yang bisa ngebantu kita ngenalin malam itu? Ternyata, ada beberapa petunjuk yang disebutin dalam hadis. Tanda-tandanya itu digambarkan sangat halus dan indah. Malamnya terasa damai, tenang banget, cuacanya juga nyaman, nggak panas, nggak dingin. Nah, tanda yang paling khas seringkali kelihatan besok paginya. Matahari terbit tanpa sinar yang menyilaukan. Cahayanya kelihatan lembut dan putih. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Setelah kita tahu semua keutamaannya, pertanyaannya adalah, gimana caranya biar kita bisa meraih pahala yang luar biasa ini?
Jadi, poin kuncinya adalah konsistensi. Karena kita nggak tahu pasti malam yang mana, strateginya adalah menghidupkan semua malam ganjil, malam ke-21, 23, 25, 27, dan 29 dengan ibadah. Dengan ngelakuin ini, kemungkinan besar kita nggak bakal kelewatan malam istimewa itu. Dan ini dia doa spesifik yang diajarkan Nabi untuk kita baca berulang-ulang di malam-malam ini. Doanya indah banget dan ringkas, langsung ke inti dari apa yang paling kita butuhin, yaitu pengampunan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan penting buat kita renungkan bareng-bareng. Latihan spiritual yang intensif selama 10 malam ini sejatinya bukan tujuan akhir. Tantangan sebenarnya adalah gimana caranya kita bisa membawa percikan energi dan fokus spiritual dari malam-malam ini untuk nerangin 11 bulan ke depan setelah Ramadan selesai.